bottle of cheap, stinking chip oil. Let's get it, boys. Halo para omnivora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Utuh. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat out of the box pada masanya. Dirilis tahun 1971 di mana orang belum pamer harta di Instagram. Film ini berjudul A Clockwork Orange, disutradarai oleh sutradara favorit saya sepanjang masa, Stanley Kubrick, yang selama hidupnya hanya membuat 17 film terkenal, tapi hampir semua filmnya revolusioner yang melebihi ekspektasi semua orang pada masa itu. Dengan rating 8,3 di IMDb, film ini dibintangi oleh Malcolm McDowell yang aktingnya cukup baik dan sangat karismatik. Penasaran? Langsung saja siapkan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan check it out. Film ini akan menceritakan tentang seorang pemuda berusia 15 tahun bernama Alex bersama ketiga temannya, ada Pete, Georgie, dan Dim. Mereka berempat adalah para pemuda berandalan yang selalu berbuat onar. Pada adegan ini mereka berempat sedang merencanakan sesuatu yang buruk di sebuah milk bar atau semacam bar yang menyediakan susu yang dicampur dengan beberapa zat pemicu adrenalin yang konon katanya membuat siapapun yang meminumnya akan menjadi seorang pribadi yang amoral dan sosiopat. Walaupun tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, tindakan mereka sebenarnya lebih merujuk kepada tindak kriminalitas berat dan kekerasan tanpa rasa bersalah yang dilakukan secara acak. Di antaranya, mengeroyok gelandangan di jalan tanpa alasan. What's so stinking about it? Sengaja memicu keributan hingga berkelahi dengan beberapa anggota gangster. Thou globby Memacu adrenalin dengan mengebut di jalan, playing hogs of the road. dan terakhir masuk ke rumah orang tak dikenal kemudian melakukan pengecoran kepada istri orang lain di depan suaminya sendiri. Setelah melalui malam yang menyenangkan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing, di mana kisah sebenarnya akan berfokus pada sosok Alex. Saat di rumah, Alex nampak seperti remaja normal pada umumnya, dan saat melihat beberapa barang jarahan hasil kegiatan bejat tersebut tersimpan di laci, bisa disimpulkan bahwa Alex melakukan itu semua pure untuk kesenangan semata. Dengan kata lain, Alex merupakan sosok yang antisosial dan anti simpati, yang berarti dia tidak peduli dan tidak bisa merasakan rasa kasihan terhadap orang lain. Satu hal yang menarik adalah Alex memiliki ketertarikan kuat terhadap musik klasik karya Beethoven, dan itu juga menjadi background dalam sepanjang film ini. In a spaceship, gravity all. Alex sendiri memiliki kehidupan yang normal di mana ayah dan ibunya memberikan kesejahteraan dan pendidikan yang layak kepada Alex. Karena Alex sendiri ternyata masih berstatus sebagai seorang pelajar setara SMA. Saat bangun di pagi hari, Alex sudah dikejutkan oleh seorang polisi yang sudah berada di rumahnya. Dan faktanya, tindakan yang dilakukan oleh Alex dan teman-temannya pun bukannya tidak dicurigai oleh polisi, namun karena belum adanya bukti kuat, Alex dan kawan-kawan pun masih bebas berkeliaran. Saat sore hari, Alex pun kembali bersama teman-temannya. Dan faktanya, dengan sosok Alex yang karismatik, mendominasi dan mengintimidasi setiap orang, membuat Alex kurang disukai oleh ketiga temannya tersebut. Alex yang mengetahui ketiga temannya membicarakan dirinya di belakangnya, membuat Alex berbuat sesuatu yang tak terduga, yaitu menghajar sampai melukai salah satu temannya. Setelah itu Alex pun meminta maaf dan kembali mengajak mereka melanjutkan rencana untuk malam ini, yaitu melakukan kekerasan kepada seorang wanita seniman yang hidup sendirian. A bit out of the town. Isolated. Ha 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 there.
Namun tak disangka, akhirnya Alex pun mengalami apes saat dirinya ternyata dihianati oleh ketiga temannya tersebut hingga membuat dirinya harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat sudah berada di kantor polisi, Alex pun diberitahu bahwa korban terakhirnya tersebut tewas akibat pukulan yang dilayangkan oleh Alex. Hal tersebut membuat Alex harus dihukum 14 tahun penjara. Di sana Alex mau tidak mau harus mengikuti aturan penjara, belajar disiplin dan bersikap baik. 1 tahun pertama, Alex bahkan harus mendapatkan perlakuan buruk dari para sipir brutal yang melakukan tindak kekerasan kepadanya dan juga beberapa napi yang melakukan pengencrotan bool kepada dirinya. 2 tahun kemudian, kita bisa melihat Alex sedang dalam acara keagamaan yang berarti Alex sudah berubah. Alex nampak menjadi seorang pribadi yang religius dan baik hati. Tapi faktanya, ternyata Alex masih sama saja seperti dulu. Itu bisa dilihat dari sebuah adegan di mana saat dia membaca Alkitab, namun pikirannya justru malah membayangkan hal-hal kekerasan dan hanya mengambil sisi negatif seperti perang yang ada dalam sejarah. Dan itu jelas sebuah pemikiran yang salah. Pada suatu saat, secara kebetulan para dokter dan ilmuwan saat itu mengadakan sebuah eksperimen yang disetujui oleh pemerintah. Mereka yakin bahwa tindakan kekerasan dan sifat amoral yang dimiliki manusia adalah sebuah penyakit di mana penyakit tersebut bisa disembuhkan. Dan eksperimen tersebut bertujuan untuk mengobati sifat kekerasan yang ada dalam diri manusia sehingga menjadikan seseorang berubah menjadi manusia yang anti kekerasan dan manusia normal yang baik hati. Dan siapapun yang sukarela untuk mengikuti eksperimen tersebut dan berhasil sembuh dari penyakit tersebut, maka dia akan langsung mendapatkan pengurangan masa hukuman dan bebas saat itu juga. Dengan alasan usia Alex yang masih muda dan masih memiliki masa depan, membuat dirinya terpilih untuk mengikuti eksperimen tersebut. Akhirnya Alex pun dipindahkan dari penjara menuju ke sebuah fasilitas medical center untuk mengikuti eksperimen tersebut. Saatnya tiba, tahap awal eksperimen tersebut dimulai dengan menyuntikkan sebuah serum yang berfungsi untuk menurunkan zat kimia dalam otak yang diyakini menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan kekerasan. Tahap selanjutnya, kedua mata Alex dikaitkan dan ditahan oleh sebuah kawat penyekat yang membuat matanya tidak bisa berkedip dan menutup matanya. Yang berarti Alex harus melihat semua yang ada di depannya tanpa bisa melakukan perlawanan. Dan eksperimen tersebut adalah mengharuskan Alex menonton berbagai film kekerasan, video dokumenter, perang, perkosaan, pembunuhan, dan tindakan keji lainnya. Hal tersebut harus dijalani Alex setiap hari 2 sesi pagi dan sore selama 2 minggu berturut-turut. Secara kebetulan, video-video tersebut juga diiringi dengan musik klasik karya Beethoven yang kita tahu bahwa itu adalah musik favorit Alex. So you're keen on music? Berhari-hari Alex melakukannya, membuat Alex berteriak dan memohon agar mereka menghentikannya. Namun, mereka tidak memperdulikannya. Setelah 2 minggu berlalu, tibalah sebuah acara yang khusus diadakan sebagai pembuktian bahwa Alex sudah sembuh. Acara tersebut pun dihadiri oleh pihak kepolisian dan para pejabat pemerintah. Tes pertama, Alex dihadapkan pada seorang pria yang belum dikenalnya. Pria tersebut memaki, menampar, dan menginjak Alex. Dan ternyata, Alex tidak berdaya melawannya. Karena jangankan membalas, melihat tindakan kekerasan motor anjing. Dan ternyata Alex tidak berdaya melawannya. Karena jangankan membalas, melihat tindakan kekerasan secara visual saja, dia kesakitan. Tuh kan salah anjing gara-gara motor. Kemarin udah aman-aman anjing. Jangankan membalas, melihat tindakan kekerasan secara visual saja, dia kesakitan dengan dibarengi efek mual yang dirasakannya. Tes kedua, Alex dihadapkan pada seorang wanita tanpa busana atas sehingga gunungnya gundal-gandul kemana-mana dan bahkan membuat kepala sipir menelan ludahnya sendiri. Saat Alex akan meraba kedua mountainnya, Alex kembali merasakan kesakitan yang luar biasa dan rasa mual yang sangat parah. Alhasil eksperimen tersebut berhasil dan Alex bisa bebas kembali ke dunia luar. Berharap semuanya kembali seperti dulu, justru betapa terkejutnya Alex ketika sampai di rumah ternyata kedua orang tuanya mengangkat seorang anak yang lebih baik dan lebih soleh darinya. Selama 2 tahun ini, pemuda tersebut mengisi kekosongan hidup kedua orang tuanya dan sudah dianggap sebagai anak sendiri, bahkan menempati kamar tidur dan barang-barang kesayangan Alex. Saat emosi dan akan memukul pemuda tersebut, Alex lupa bahwa sekarang dia tidak bisa lagi melakukan kekerasan dan akan merasakan mual dan sakit luar biasa bahkan saat belum melakukan hal tersebut.
Alex yang sakit hati memutuskan pergi dari rumah. Thank you very much. But it lie heavy on your consciences. Don't take it like that, Shawnee. Alex pun meratapi nasibnya dengan merenung di pinggir sungai terkenal di sana. Tiba-tiba ada seorang gelandangan yang meminta uang kepadanya. Tak diduga, gelandangan tersebut adalah gelandangan yang waktu itu dia keroyok bersama teman-temannya. Sontak hal tersebut membuat Alex digiring ke teman-teman gelandangannya untuk dipukuli ramai-ramai. Beruntung polisi datang untuk mengamankannya. Dan terkejutnya Alex saat melihat kedua polisi tersebut adalah Pete dan Dim yang merupakan teman yang mengkhianatinya waktu itu. Mereka yang masih punya kekesalan terdalam pun membawa Alex ke mobil dan pergi ke sebuah hutan yang tak jauh dari sana. Di sana, Alex dipukuli dan kepalanya dilelepin ke air, kemudian ditinggalkan sendirian di sana. Alex yang malang pun berjalan sempoyongan dan menemukan sebuah rumah yang tak jauh dari sana. Tak diduga, rumah tersebut adalah rumah seorang pria yang istrinya diperkosa oleh Alex dan teman-temannya waktu itu. Awalnya pria tersebut tidak sadar bahwa Alex adalah pelakunya karena waktu itu dia menggunakan topeng. At this time, it has chance. Tetapi saat Alex sedang mandi dan bernyanyi yang sama dengan yang dinyanyikannya waktu itu, akhirnya si pria sadar bahwa Alex adalah pelaku yang masuk ke rumahnya waktu itu. Pria kaya itu pun akhirnya menelepon rekan pejabatnya untuk mencari informasi mengenai si Alex. Dan didapatkanlah sebuah informasi bahwa Alex sudah mengikuti sebuah eksperimen dan punya kelemahan terhadap musik klasik Beethoven. Pria tersebut pun memberi makanan kepada Alex yang isinya sudah diberi obat tidur. Food, all right. Saat sadar, Alex sudah berada di sebuah ruangan yang terkunci dengan beberapa speaker yang mengeluarkan suara musik klasik Beethoven. Dan itulah bagaimana si pria tersebut balas dendam kepada Alex. Karena tidak tahan, Alex pun nekat loncat dari jendela hingga dirinya harus dirawat di rumah sakit. Tak diduga, cedera yang dialami Alex membuat dirinya sembuh. Dalam artian, sembuh dari efek eksperimen tersebut dan kembali menjadi Alex yang dulu. Tak lama seorang pejabat pemerintahan pun datang untuk meminta maaf kepada Alex, sekaligus meminta Alex memberi keterangan dan informasi yang baik kepada media. Dengan imbalan, Alex akan diberikan fasilitas dan kehidupan sejahtera yang dijamin oleh pemerintah. Dan secara tidak langsung, peran pejabat pemerintah di film ini adalah menggunakan segala cara agar orang-orang seperti Alex bisa menjaga rahasia dan selalu memberitakan yang baik-baik saja kepada media. Terlepas dari itu semua, terakhir Alex membayangkan kekerasan dan pengencerotan, yang dengan kata lain, kejahatan akan terus berlanjut. I was cured, all right. Tamat, ending yang sangat memuaskan. Film ini merupakan film satir di mana isinya menyinggung beberapa aspek dimulai dari sosial, psikologi, moral sampai politik. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cobalah untuk menjadi baik karena sejahat-jahatnya orang pasti jahat. Pasti anjing. Saya John beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan selamat terbahan dan konnichiwa. Bulu hidung Firaun.